materi ketiga akan diisi oleh Bapak Tria Suprajeni. Pak Tria Suprajeni akan berbagi pengalaman mengenai pengembangan industri semi cooking coal di perusahaan beliau di PT Megah Energi Katulistiwa. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Tria Suprajeni. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Salam dan selawat pada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pak Toto, yang saya hormati, kemudian Pak Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, para narasumber yang sebelum saya, Pak Triwidyo dan Pak Iqbal. Saya bahagia sekali pada pagi ini bisa dilibatkan di dalam seminar ini. Kemudian para peserta seminar Save Indonesia Coal yang kelima. Saya akan mencoba nanti memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih PT Megah Energi Katulistiwa ini. Kemudian ada sedikit roadmap kenapa kita akhirnya sampai ke hilirisasi, dan terakhir ada tentang proses yang sudah kami lakukan, dan mungkin nanti ada beberapa foto-foto yang menunjukkan lokasi pabrik. Silakan untuk kalau bisa di-share ini bahan saya, panitia. Ya, terima kasih Pak Tria, sedang disiapkan. Saya teringat memang satu tantangan buat Pak Tria dan kawan-kawan di PKN sebelum masuk ke dalam industri ini, sebelum Megah Energi Katulistiwa masuk ke dalam dikembangkan atau didirikan. PKN memiliki cadangan batubara, sumber daya batubara kalori rendah. Dan ini adalah salah satu cara untuk memberikan nilai tambah buat industri batubara kalori rendah. Yang menarik adalah saya membayangkan bagaimana ribetnya karena Megah Energi Katulistiwa didirikan di dalam konsesinya Persona Katulistiwa, yang saya bayangkan bagaimana Bapak Mas Tria mengurus izin-izinnya. Karena akan ada tumpang tindih, baik itu tumpang tindih AMDAL, juga mungkin tidak terpikirkan ketika Mas Tria mulai mengembangkan atau mencari cara untuk membawa batubaranya menjadi lebih ke hilir. Apakah Mas Tria bisa menceritakan apa yang dibuat, atau apa kendala-kendala atau apa hambatan yang dihadapi? Terima kasih Pak Toto. Ini memang itu adalah kondisi aktual yang memang kami harus lewati. Karena memang kalau kami lihat, kami adalah yang pertama di dalam industri yang kebetulan kita geluti ini. Dan alhamdulillah itu semuanya itu sudah kita lewati. Dan sekarang malah kita diberi ini oleh pemerintah sebagai salah satu industri pionir di bidang karbonisasi ini. Nah, seperti Pak Toto katakan tadi, sambil silakan di share screen ininya, bahan saya nggak apa-apa. Memang salah satu masalah adalah kalau kita mau industri ini menjadi lebih menarik,
itu memang kita mesti melakukannya di tempat batu baranya ada. Memang ke situ nanyanya. Jadi itu akan membuat semua biayanya menjadi lebih ekonomis sehingga memberikan return yang cukup kepada kita. Nah, kita kan lahir pada saat belum semua peraturan ke arah sana. Memang pemerintah sudah menyatakan hilirisasi. Itu adalah diutamakan. Tapi dalam hal perangkat-perangkat peraturan itu masih terkotak-kotak. Ya, seperti yang tadi dikatakan, pada saat kami maju untuk mengurus kita mau go dengan proyek ini, kita kan FS dulu, kemudian AMDAL. Nah, kita kan memutuskan karena memang induk kita tuh di sana di PT PKN, kita membuat pabrik di lokasi mulut tambang PT PKN. Nah, itu kami pertama kali sudah kena dulu tuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat AMDAL atas nama PT MEK. Kenapa? Karena di dalam peraturan pemerintah tidak ada AMDAL di atas AMDAL. Karena PKN itu sudah punya AMDAL sebelumnya. Nah, itu mesti kita lewati. Kita sampai ke kementerian lah. Dan untunglah kita bisa melewati itu dalam waktu sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun atau mungkin hampir 2 tahun lah. Sambil jalan proyek. Nah, jadi yang hal seperti itu banyak sekali muncul. Kemudian kedua, daerah juga memang belum tata ruang dan tata wilayah daerah ini kan kita tidak, itu kan sudah dibikin sebelum kita ada di sana. Sehingga pada saat kita ada di situ, begitu kita mau mengembangkan daerah pertambangan, itu berdasarkan status tata ruangnya itu mesti daerah pemukiman dan perkebunan. Sehingga kami mesti mencoba lagi mencari rekomendasi bagaimana kami bisa menggunakan daerah itu gitu. Jadi akhirnya apa? Kita kembali lagi. Jadi kita mesti mengurut dari awal, mulai dari izin lokasi dapat, kita coba urus AMDAL. AMDAL-nya dapat, ternyata pada saat kita mau mendapatkan IUP itu meminta bahwa kalau untuk mendapatkan approval, itu AMDAL-nya mesti AMDAL PT yang bersangkutan. Kita robah lagi izin lingkungannya. Kita robah AMDAL menjadi izin. Jadi memang seperti itu Pak Toto. Cuma saya melihat sekarang dengan adanya peraturan yang sudah ada, maksudnya dan juga dengan lihat fokus pemerintah, mudah-mudahan kami yang merintis, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan akan dinikmati juga oleh kawan-kawan. Kenapa? Karena kami laporkan semua ini, sehingga semua kesulitan-kesulitan ini, semua konflik-konflik ini menjadi bahan bagi pemangku kepentingan, bagi pengambil kebijakan untuk membuat semuanya lebih mudah. Itu Pak Toto. Silakan, saya mungkin abang saya mulai maju. Tolong di share screen. Ya, monggo Mas. Baik. Terima kasih Pak Toto. Nah, sebelum mulai kami mau menyatakan siapa sih PT MEK ini. Saya pakai istilah MEK. Jadi MEK ini merupakan anak perusahaan dari ENM, itu PT Energi Nusa Mandiri. Di mana ENM ini dimiliki oleh tiga perusahaan, tiga perusahaan, yaitu Harita Group, kemudian Triputra Group, dan Persada Capital Investama. Masing-masing shareholder ini memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Ya, kami bersyukur kami memiliki shareholder yang kekuatannya majemuk sehingga bisa saling sinergi. Nah, PT ENM sendiri memiliki beberapa strategi bisnis unit. Untuk di pertambangan itu ada PT MEK dan PT PKN. PT PKN mungkin bagi sebagian peserta ini lebih dikenal lebih dulu, karena ini kami adalah PKP 2B generasi ketiga dan kami sudah beroperasi dari tahun 2009. Di samping itu kami punya juga ini hilirisasi pertama kali itu PT Sumber Alam Sekurau. PLTU kecil saja, cuma 7,5 megawatt, tapi ini cukup untuk menambah confidence kami untuk masuk ke hilirisasi. Nah, yang terakhir adalah PT Multi Sumber Alam. Ini adalah pengelola kawasan industri karena kami membuat integrated coal technology location. Jadi kami berada di satu lokasi, di semuanya ditaruh di sana, dan itu nanti pengelolanya oleh PT MSA. Silakan. Nah,
Saya mesti mulai dari PT PKN dulu. Kenapa? Karena asal muasal kami maju kepada hilirisasi PT PKN. Seperti tadi disinggung oleh Pak Toto, PT PKN ini alhamdulillah PKP 2B generasi ketiga memiliki sumber daya yang lumayan besar, hampir 700 juta ton, dan alhamdulillah juga diberi kualitas batu baranya yang rendah. Jadi kami itu memiliki rata-rata antara 2.800 sampai 3.100 kilokalori per kilogram GAR. PT PK ini berada di Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Ini provinsi termuda di Indonesia. Di PT PK ini kita memiliki 3 blok. 4 blok maaf. 1 adalah Sekayan Mine Operation. Kemudian adalah KMO, Kelubir Mine Operation. Yang ketiga Rangau, yang keempat Adim Ardi Mulyo. Total area sekitar 21 atau 22.000 hektar. Nah, PT MEK nanti akan berada di PIT Sekayan. Silakan. Nah, ini adalah milestone kami menuju hilirisasi. Jadi pada saat 97, grup menerima kerjasama dengan pemerintah, PKP 2B generasi ketiga PKN. Dari situ kita tahu bahwa memang kita diberi spek dan kualitas dan juga volume yang seperti tadi. Dari awal kami sudah tahu bahwa akan susah untuk melakukan untuk hidup dengan kalau kita cuma memiliki kualitas seperti ini. Makanya kenapa dari kami tanda tangan perjanjian, kita tuh baru berani untuk melakukan operasional secara komersial itu di tahun 2009 dengan kita membuka daerah Kelubir. Nah, dari sejak itulah kami mulai mencoba mencari upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan. Kenapa seandainya suatu saat harga batu bara jatuh, kita kan mesti hidup. Sehingga mulailah pada waktu itu upaya-upaya mencari partner strategis, mencari teknologi yang cocok, yang kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk hilirisasi. Dan waktu itu jawaban kita adalah hilirisasi. Memang, nah makanya kami pertama kali mencoba SAS, sumber ayam Sukurau. Sumber alam Sukurau itu PLTU 7,5 megawatt. Kemudian setelah itu kami mencoba melakukan upgrading. Jadi dari 3.100 pada waktu itu kami dengan partner kami bisa menghasilkan kualitas batu bara yang lebih baik menuju 5.100 even sampai 5.400. Nah, yang terakhir kita menuju kepada PT MEK. Kami mencoba menggabungkan semua teknologi ini dan kita menghasilkan batu bara yang malah menjadi berubah sifatnya menjadi metallurgical coal, semi-cox, dan kita juga mendapatkan produk samping berupa listrik. Nah, kami masih punya satu lagi daerah, di daerah Rangau. Nah, itu yang cukup besar. Nah, ini yang kami berharap bisa menuju hilirisasi lebih lanjut. Nah, saya tadi melihat presentasi Pak Tri Video dan juga Pak Iqbal agak tertarik mudah-mudahan karena cadangan kita cukup banyak, low range, ini bisa menjadi pilot atau ini bisa menjadi bahan untuk menuju ke gasifikasi ataupun menuju yang tadi, yang power plant dengan supercritical boiler. Terima kasih. Lanjut. Ini adalah lokasi daripada plan kami. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita bersiap dulu. Kita siapkan dulu tempatnya. Jadi disinilah kami akan mencoba membangun industri perbatubaraan untuk kami dan juga untuk masyarakat Kaltara tentunya gitu. Jadi kita ada daerah sekitar 60 hektar yang kita namakan sebagai Teknopark, kita sebut sebagai Teknopark. Di sini kita bangunlah. Kalau dilihat di sini ada yang GAR itu ada MEK, kemudian ada SAS, dan kami sudah mencoba mengalokasikan beberapa lokasi lagi untuk industri-industri lanjutan lainnya gitu. Nah, ke selatan sekitar 6 sampai 7 km itu adalah pitnya SMO, pit Sekayan, pit PT PKN. Jadi batu bara ini sebagian feedingnya adalah dari
PT PKN, dan sebagian mungkin nanti dari luar. Dan untuk MEK memang sebagian adalah dari luar. Tapi kalau untuk SAS, PLTU, itu feedingnya adalah batu bara dari PT PKN, SMO Coal. Silakan. Kita masuk kepada megah energi khatulistiwa. Silakan Pak, lanjut. Nah, megah khatulistiwa tadi sedikit sudah kita sampaikan. Ini dibangun di mulut tambangnya PT PKN, di mulut tambang PT PKN. Lanjut. Kita memulai sebenarnya kegiatan MEK ini di tahun 2017. Jadi pada waktu itu kita sudah ada calon, sudah ada kandidat akan jadi partner kita, memulai dengan desain. Kemudian batu pertama itu dilakukan di tahun 2018, sekitar bulan Mei. Dan alhamdulillah Februari tahun ini kita sudah selesai, dan per Maret itu kita sudah beroperasi secara komersial. Silakan lanjut. Teknologi yang kita pakai untuk semi-cox proses adalah vertical retort carbonization technology. Jadi kita ini memiliki 6 unit furnace vertical retort. Itu masing-masing itu kapasitasnya sekitar 100.000 ton per tahun. Batu bara dapat dari PT PKN dan juga dari luar 50-50. Di sekitar ini input batu baranya sekitar 1 juta untuk menghasilkan 600.000 ton semi-cox, dan kita juga masih bisa mendapatkan produk sampingan lain seperti tar dan coke oven gas yang kita rubah, kita konversi menjadi listrik sekitar 30 MW. Jadi bisa dikatakan tidak ada sumber daya yang hilang. Jadi material balance-nya benar-benar kepakai semua nih batu bara, mulai dari batu bara menjadi semi-cox, tar, dan menjadi listrik 30 MW. 30 MW ini lumayan besar karena bisa mengaliri pabrik sendiri, dan kita juga berharap nanti kalau kita memiliki excess power, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah karena Kaltara sendiri memang sedang butuh listrik. Elektrifikasi rasionya masih rendah, masih sekitar 70-an% gitu. Silakan. Nah, ini adalah teknologi yang kami pakai, yang kami gunakan di dalam memproduksi semi-cox. Jadi kita punya 2 sumber batu bara. Yang pertama adalah batu bara PKN yang 3.100, dan kita punya satu lagi yang bituminous. Yang di sini desainnya 6.300, tetapi di dalam prakteknya ternyata 5.800 ke atas bisa. Yang penting di sini adalah fosfornya mesti 2-3%. Kenapa? Karena ini kan tujuan akhir semi-cox ini kan mau kita jual atau kita pasarkan kepada smelter. Nah, batu bara PKN itu kita upgrade dulu. Jadi kita punya rotary dryer untuk mengupgrade kualitas PKN, kemudian kita jadikan briquette. Jadi kita masih mengupgrade sampai TM-nya cuma sekitar 10-13%. Kenapa? Karena retortnya itu akan efisien beroperasi jika feeding batu baranya antara 10-13%. Jadi setelah dari briquette itu kita blend, kita gabung dengan batu bara bituminous yang 6.300 tadi di vertical retort. Nah, disinilah mulai proses karbonisasi, di mana kita mencoba menurunkan kadar VM, kadar zat terbang, untuk mendapatkan fix karbon yang lebih tinggi. Nah, dari situ nanti kita akan menghasilkan satu yang padatannya berupa semi-cox, itu langsung kepada tempat untuk penyimpanan. Nah, sedangkan sisanya dalam bentuk gas itu kita olah lagi sehingga kita pisahkan menjadi tar dan menjadi coke oven gasnya sendiri. Nah, tar ini nanti akan kita proses lebih lanjut di refinery menjadi MFO, marine fuel oil. Nah, sedangkan gas akan kita salurkan lewat pipa dari tangki gasnya, dilanjutkan kepada boiler untuk memanaskan boiler dan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik sekitar 30 MW. Nah, listrik ini kita gunakan untuk mengalir atau memberikan daya kepada pabrik ini sendiri. Silakan.
Nah, ini adalah spesifikasi semi-cox yang kita miliki. Jadi kita memiliki yang di bawah 5 mm, lalu antara 5 sampai 15, dan yang di atas 15 mm. Nah, pada saat kondisi sekarang desain kita memang volatile matter-nya itu bervariasi antara 6 sampai 10. Tapi ini sangat tergantung nanti dari batu bara input. Demikian juga fixed karbonnya. Di sini kalau yang 5 sampai 15 kan sekitar 82%. Untuk batu bara yang kami tahu dari beberapa lokasi di Kalimantan Timur yang bagus, itu malah bisa mencapai 83 sampai 84% gitu. Total sulfur sekitar 0,5%, dan ini yang paling penting fosfornya sekitar 0,025% gitu. Karena memang baru inilah yang memang menjadi yang laku di pasaran. Karena kalau di atas ini bisa merubah atau bisa mengurangi kualitas daripada mineral yang dihasilkan. Silakan. Ini beberapa foto-foto tentang pabrik yang sudah kami berikan. Jadi ini menunjukkan beberapa sisi. Di situ kelihatan ada tangki vertikalitornya, tangki penyimpanan gas, dan juga itu kelihatan tempat kita menyimpan batu bara atau coke hasil daripada proses. Terus lanjut. Segini. Nah, ini adalah kondisi di dalam semi-cox. Itu di kanan itu carbon furnace. Ada 6 unit seperti saya sampaikan tadi. Di sebelah kiri adalah kondisi di dalam DCS, control room-nya, control sistemnya. Jadi semuanya sudah di computerized. Jadi kita memiliki CCTV yang dihubungkan dengan dalam setiap isi furnace dan boiler, sehingga setiap saat kita bisa tahu kondisi proses yang terjadi di dalam proses. Terus ini tentang pengelolaan airnya. Lanjut. Ini tentang pelabuhan. Jadi karena kita sudah mulai melakukan pengapalan, kemarin sudah ke lokal, dan insya Allah nih dalam bulan-bulan ini kita mulai ekspor ke Asia. Terus ini adalah yang PLTUG yang 30 MW. Di situ kelihatan ada pipa gas yang untuk penyalurkan gas dari tangki dari semi-cox untuk memanaskan boiler di PLTUG ini. Lanjut. Ini beberapa kondisinya pembangkit listrik. Ini juga semuanya computerized control desk-nya. Silakan. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini adalah hal yang sudah kita lakukan dan ini real. Kenapa? Karena kami sudah mulai, dan seperti dikatakan Pak Toto tadi, memang kita agak susah di awal karena sebagai pionir industri kita memang mencari bentuk, tapi kita berharap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah itu bisa membuat pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik. Kenapa? Karena ini tidak cuma SDM. Di dalam perjalanan kami untuk mendapatkan pionir industri, UP, operasi khusus, UI, itu kita banyak melibatkan Kementerian Perindustrian, BKPM, pajak. Kenapa? Kami kan juga mendapatkan tax holiday gitu sebagai industri pionir. Nah, ini yang selalu kita berikan, apa yang kita alami, sehingga kita berharap peraturan itu semakin lama semakin baik, sehingga appetite orang untuk masuk di industri ini, di hilirisasi ini semakin tinggi. Sekarang kan banyak kita masih tunggu-tunggu nih. Kita masih tunggu. Mana yang masih tunggu-tunggu. Jadi itu kira-kira Pak Toto yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Pak Toto, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tria atas paparannya. Kita akan masuk Q&A untuk Pak Tria sebelum presentasi yang terakhir. Dan ini menarik, jadi kalau kita lihat tantangan industri batubara itu kan hari ini selain volumenya, permintaan volume yang turun, juga harga yang
tertekan, sehingga hilirisasi menjadi salah satu jawaban agar mendapatkan nilai tambah. Dan setelah dua pemaparan yang awal, Mas Tria memberikan paparannya mengenai pengalaman mengembangkan. Nah, Pak Tria, ada yang menarik buat saya adalah di dalam presentasi Pak Tria dikatakan bahwa feedingnya itu menggunakan 3.100 dan 6.300 dengan proporsi yang hampir sama. 6.300-nya Pak Tria katakan aktualnya adalah 5.800. Nah, kalau kita lihat dari 3.100, moisture-nya dari 48 coba ditekan menjadi antara 10 hingga 13%. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah keekonomiannya masih tetap bisa tercapai? Kemudian upaya-upaya apa? Apakah proyek ini dihitung visibility-nya bukan hanya dari menjual semi cooking tapi juga menjual by product-nya? Itu pertanyaannya Pak Tria. Kemudian yang kedua, saya masih juga berpikir bahwa keekonomiannya menjadi challenging banget buat MEK. Oleh sebab itu, apa peran pemerintah dalam rangka membantu pemain-pemain pionir seperti MEK yang Mas Tria jalankan? Terima kasih Mas, monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Toto. Seperti yang tadi disampaikan, memang sebelum kita blending, kita tuh mesti menaikkan kualitas PKN dulu. Kami saat sekarang masih menggunakan batu bara kualitas tinggi. Kenapa? Karena yang untuk dryingnya mesinnya untuk PKN itu masih kita sedang menunggu installmentnya. Karena kemarin sempat berhenti dikarenakan masalah COVID ini. Nah, masalah COVID ini banyak yang diam di tempat, Mas Toto. Nah, sekarang sih alhamdulillah kelihatannya sudah mulai, beberapa mesin sudah mulai masuk lagi gitu. Nah, dari hasil kajian kami memang kalau kita misalnya semikok saja, itu return-nya, IRR-nya lumayan Pak. Artinya sedikit di atas cost of capital. Kan kalau secara ekonomi itu kalau project di atas cost of capital itu kan sudah layak untuk di-accept. Nah kita kan punya hal lain kan, kita emang mesti melakukan ini. Kalau enggak, ya nggak bisa jualan. Karena Pak Toto bisa bayangkan sendiri sekarang bagaimana batu bara kalori rendah. Kan tahu sendiri bagaimana indeks sekarang berapa untuk yang 3.000, untuk yang 3.100. Jadi di bawah 20 kan. Artinya cost kita aja mungkin sudah nggak kuat. Ya, jadi, nah ini akan menjadi lebih menarik seperti dikatakan. Kami mengasihkan TAR. Makanya kenapa sisanya ya kita ini, sisanya kita tampung. Jadi TAR kita olah lagi, kita jadikan MFO. MFO itu akan sekitar 50 sampai 53.000 ton setahun. Nah, kemudian listrik. Nah, listrik ini kan kita gunakan sendiri. Jadi kan lebih murah. Jadi batu bara kita sebagian kita pakai untuk mengaliri diri kita sendiri. Nah, ini yang membuat akhirnya IRR-nya tuh menjadi semakin baik. Jadi artinya adalah tambahan beberapa persen dibanding yang IRR murni yang dari semikok saja. Jadi intinya memang produk tambahan seperti TAR, apalagi kalau nanti kami bisa jualan misalnya listrik gitu ya, nah, itu akan semakin baik. Itu akan semakin baik. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kami menikmati sekarang artinya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan kami ditetapkan sebagai industri pionir, kami berhak mendapat tax holiday, yaitu pengampunan pajak untuk pajak penghasilan. Ini kami sekarang lagi pemeriksaan. Kebetulan nih saya hari ini dua Zoom. Tadi pagi saya dengan Direktorat Pajak itu memverifikasi benarkah investasi kami seperti yang kami sampaikan pada saat kami ke kantor pajak. Kenapa kan untuk tax holiday ini kan ada aturan mainnya. 500 sampai 1 triliun, 509 sampai 1 triliun itu cuma sekitar 5 tahun. Di atas 1 triliun itu kan sekitar 7 tahun dapat tax holiday-nya, pengampunan pajaknya. Nah, kami sedang mengajukan untuk 7 tahun dan itu SK-nya sudah kami terima.
cuman perlu verifikasi untuk penentuan benarkah segitu. Nah, satu lagi yang saya katakan kepada Mas Toto, investasi kami ini ya sekitar 1 sampai 1,1 triliun rupiah atau sekitar 75 sampai 80 juta US dollar. Jadi artinya ini sangat mungkin ya, sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang itunya, yang sizingnya seperti kita. Karena kalau kita masuk ke DMA, mungkin kita perlu waktu dulu deh untuk mendapatkan cash yang lebih banyak. Tapi ini untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin seperti PKN atau mungkin yang beberapa lagi yang IUP yang kebetulan dapat kalori rendah, tapi harus tetap maju. Nah, hilirisasi seperti kita ini adalah suatu jalan yang menurut kami bisa diikutin. Kenapa? Karena investasinya tidak sebesar yang lain gitu. Itu dulu Pak Toto jawabannya. Mudah-mudahan mengena. Terima kasih Mas Tria. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nanti kita akan kirimkan ke emailnya Mas Tria karena kita akan masuk pada pemateri keempat.